Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin terkoreksi dengan lumayan nih ya, sebesar 1,98%. Dan pada hari ini dia mulai trade di bawah dari 30.000 dan bahkan trade juga di bawah dari struktur baru yang kita bahas, yaitu 29.900-an. Nah, dengan total market cap sekarang mencapai di 1,28 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat dia trennya lanjut turun sesuai dengan pembahasan dari DCWT beberapa hari lalu ya. Di mana dia menemukan suatu resisten di daerah sekitar 46 sampai 47% ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat Ethereum juga sama-sama terkoreksi tapi lebih sedikit di 1,16% di angka 2087 USD. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,18% di angka 344. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,94% di angka 51 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 2,63% di angka 43 sen. Lalu ada Dogecoin dia malah meningkat ya, dia malah meningkat sebesar 2,03% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 0,091 ya. Dan terakhir untuk Matic dia terkoreksi sebesar 1,56% di angka 1 dolar lebih 16 sen ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ya cenderungnya semua terkoreksi dan ini ya sudah mulai sedikit berubah nih ya. Untuk statistik dalam 30 hari terakhir Bitcoin sudah mulai kalah dari beberapa altcoin seperti Ethereum, kalah juga seperti dengan XRP dan seterusnya ya. Jadi makanya ini bisa dibilang penyebab utama dari Bitcoin dominance yang turun dengan signifikan ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai economic calendar. Untuk hari ini akan ada satu seingat gua data penting ya. Dari US ini ya akan keluar building permits pada hari ini jam 7:30 malam. Nah, building permits ini seperti apa? Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa, yang kita inginkan adalah USD yang melemah. Sayangnya kemarin USD kembali menguat, tapi untungnya mulai kereject oleh MA20 dan struktur juga. Ya, nanti kita bahas di belakang. Nah, ini untuk hari ini. Untuk besok kita akan keluar satu data penting yaitu dari US itu akan keluar crude oil inventories ingat gua. Yes, benar akan keluar crude oil inventories untuk besok ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang nanti tentunya besok akan kita bahas lagi untuk crude oil inventories. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini ngomongin apa? Ini kita ngomongin RSI di di monthly time frame ya. Nah, ini yang terjadi adalah suatu crossing dari SMA 5 atau 10 dengan RSI 14 ya. Nah, kalau kita di sini setiap kali terjadi cross, ya, itu terjadi movement yang cukup besar dari Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat di sini di 2016 ya, di siklus 2 kali sebelumnya berarti ya. Kita bisa lihat dia sampai meningkat 7.000%. Di siklus 2012 ya ini mencapai 13.000%. Nah, kalau kita lihat di 2000 berapa nih? 2020 lah ya, 2020-an. Itu dia meningkat sampai 1000%. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah setiap cross akan sebesar ini? Enggak juga ya. Karena kalau kita lihat di sini 2019 ya, dia cross, tapi kita tahu di sini kena resesi ya, COVID crash di sini ya. Lalu di sini sempat cross, lalu tapi overall enggak lah, cuma ini aja yang false ya. Nah, ini terjadi karena Black Swan event bisa dibilang ya, karena COVID-19. Nah, pertanyaannya mungkin nggak bangka ini terjadi? Mungkin ya. Kenapa mungkin? Sesuai dengan pembahasan gua di berapa lama ya? Beberapa hari lalu lah ya, dimana kita tahu The Fed sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat akan masuk ke resesi. Mereka bilang mild recession di akhir tahun lah mungkin ya. Dibilang later ya. Nah, apabila itu terjadi, ada kemungkinan bisa di siklus ini seperti di 2019 ya, di mana ada peningkatan dulu seperti ini, lalu dia koreksi lagi ya. Nah, koreksi ini terjadi karena ya kita tahu ya, karena resesi di Amerika Serikat. Nah, jadi ada possibility bisa terjadi seperti ini. Ya, jadi siap-siap ya. Makanya dari kemarin-kemarin gue bilang ya, dari video waktu itu,
kita butuh Bitcoin yang secepat mungkin rally ke atas ya, supaya nanti menjauh dari EMA 200. Jadi kalau sampai terjadi lagi seperti 2019, aman, masih bisa dapat bantalan di EMA 200 lagi, gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, sayangnya Bitcoin dia ini ya, tembus struktur support pertama dia, yaitu di daerah 29.900. Tapi nggak apa ya, kita masih punya EMA 20, masih punya 28.800-an, dan seterusnya ya. Jadi PR untuk daily-nya kalau bisa Bitcoin bertahan sekarang di atas EMA 20 dan juga bertahan di atas dari struktur 28.800-an. Overall masih oke ya, masih higher high, higher low ya. Nah, tinggal jangan, kalau bisa nih ya, penting banget jangan tembus 28.800, karena kalau sampai tembus dari sini PR-nya lumayan banyak diulangnya ya. Nah, buat kalian yang mungkin kelewat ya video yang waktu itu gue bahas mengenai kemungkinan resesi US, kita akan bahas sedikit juga di sini ya. Jadi PR-nya secara TA adalah gue bilang dari waktu itu, sebisa mungkin Bitcoin rally ya, rally setinggi mungkin menjauh dari EMA 200 supaya nanti andaikan amit-amit benar-benar terjadi resesi seperti yang dibahas oleh The Feds, dia drop seperti di 2020 di sini ya. Kita udah ingat ya, buat elu yang sudah di market pasti kerasa di sini. Saat dia rally dan dia drop ke sini, kita masih aman karena masih ada jarak dengan EMA 200. Nah, tapi kalau andaikan kita terlalu dekat dengan EMA 200 ya, di daerah sini-sini aja ya. Nah, itu bahaya. Nanti saat masa resesi malah jebol. Nah, kalau itu jebol, ya seperti biasa PR-nya ngulangnya banyak begitu. Ya, jadi sekali lagi harapan kita dalam beberapa bulan ke depan adalah Bitcoin bisa lanjut rally. Kalau bisa sampai ke angka 40 ribuan, lebih gila lagi kalau bisa sampai ke angka 50 ribuan ya. Nah, sekali lagi tujuannya apa? Supaya andaikan nanti resesinya benar-benar terjadi di US ya. Nah, itu akan ada bantalan support. Kalau sampai parah-parahnya, wah benar-benar dump, itu masih ada EMA 200. Sama seperti di 2020 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sayangnya tidak sesuai dengan, ya sebenarnya masih sesuai lah ya. Gue udah bilang kemarin dia mantul di sini. Normal kalau dia mulai retest lagi ke 102,05. Dan ternyata benar, dia retest dan bahkan retest juga ke EMA 20. Jadi untuk sekarang PR-nya jelas ya. PR untuk di XY adalah rejectnya kalau bisa berlanjut dan mulai membuat lower low lagi ya. Seperti biasa ya, korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang negatif. Jadi saat indeks dolar melemah, biasanya risk on asset akan meningkat. Dan saat risk on asset melemah, biasanya indeks dolar ya menguat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini atau Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link refraktif di bawah ya. And today's sponsor is Livecoin Watch. Seperti yang kita bisa lihat, Livecoin Watch ini adalah alternatif dari CMC ya. Apa yang bikin enak bang? Salah satunya yang paling gampang yang kita bisa lihat adalah Bitcoin dominance. Kita bisa lihat secara visual dengan gampang di sini. Liquidity juga, ada volume juga, dan juga ya market cap ini normal lah ya. Tetapi menurut gue yang paling unik dari Livecoin Watch ini adalah kita bisa membuat layout yang customize, yang spesifik untuk kita ya. Kalau lu mau yang punya mereka yang udah bentuknya layout juga boleh. Misalkan lu pengen fokus liquidity, oke. Pengen fokus charge and delta juga bisa. Tapi buat gua sih ya, lebih enak kalau kita customize diri apa yang kita perlu. Misalkan kita perlu price delta 24 jam, 7 hari, 30 hari kita bisa tambahin. Kita pengen lihat ROI ya. Kita pengen lihat markets, exchange, dan seterusnya kita bisa tambahkan. Dan kita nanti bisa customize dan save layout kita ya. Dan yang gue suka dari sini adalah tentunya apa? Ini tidak berbayar. Ya, jadi buat lo yang pengen coba silahkan tinggal register saja. Nanti kalian bisa login dan nanti semua layout yang customize yang kalian sudah bikin langsung bisa keluar ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin. Oke, dan sekarang untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama kita secara spot sayangnya tembus ya. Yang tersisa sekarang hanya tinggal dua, yaitu buy limit kedua kita dan ketiga ya.
Untuk buy limit kedua kita itu di MA20 atau di 28.800. Nih gue hitungnya masih confluence ya. Untuk buy limit ketiga kita di daerah 28.000 pas. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 28.900. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di resisten 29.900, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 untuk yang lebih konservatif. Dan lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 28.800-an. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, akhirnya mulai koreksi dengan signifikan. Dalam 24 jam terakhir dia drop sebesar 2%-an. Nah, tetapi untuk buy limit pertama secara spot masih jauh ya. Kita bisa lihat di sini di angka 1943. Sementara untuk EMA20 sekarang kita di dalam posisi yang sedikit nanggung, jadi kita tunggu aja sampai dia converge dengan 1943. Untuk buy limit kedua kita di 1909 dan buy limit ketiga kita di 1780. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2, antara di 1943 atau di EMA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di mana? Yaitu di struktur baru di sini, yaitu di 21.118, yaitu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila nanti ternyata pada hari ini atau sampai lusa terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1943 atau di MA20 yang nanti kemungkinan besar kalau sampai retest lagi seperti ini akan menjadi target TP yang lebih konservatif. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano buy limit pertama tembus kemarin ya. Dan untuk buy limit kedua pada hari ini sudah terjadi retest. Jadi bisa dibilang buat lo yang sudah ngikutin dari kemarin-kemarin, buy limit pertama dan kedua untuk Cardano sudah kena ya. Yang tersisa sekarang hanya tinggal buy limit ketiga saja di 41 sen. Walaupun buat lo yang mungkin ketinggalan buy limit kedua juga boleh ya. Jadi itu untuk Cardano secara posisi spot. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama sebagai support di 42 sen ya, atau mungkin kalau dibulatkan 43 sen. Apabila daily close besok bisa bertahan di atas dari 43 sen dan besok juga terjadi retest kedua ya. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 44 sen. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 44 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 43 sen. Jadi itu untuk posisi futuresnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat setelah dia rally dengan cukup ekstrim di daerah 16 April ini ya, meningkat sebesar 4,38%, akhirnya mulai terkoreksi kemarin dan mulai masuk lagi ke Bollinger Band ya. Nah, untuk setupnya tentunya buy limit pertama masih ya harusnya udah kena sih kalau kemarin ya. Buat lo yang sudah kena di sini pasti ya senyum-senyum sendiri. Untuk buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50. Untuk sekarang saya masih lumayan jauh ya. Untuk posisi futuresnya ya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 330 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di upper band yang sekarang ada di sekitar 342. Dan untuk target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 356,8. Itu untuk posisi longnya ya. Nah, untuk posisi shortnya mungkin sekarang ya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, lu boleh buka posisi short dengan target TP di 330,2. Itu setup untuk BNB. Oke, dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dalam 2 hari terakhir ini, maksudnya hari ini dan kemarin ya, dia sudah retest ke buy limit pertama kita. Jadi kemungkinan besar lu udah punya si posisi di sini karena sudah dikasih kesempatan sebanyak 1, 2, 3, 4, sudah 4 kali ya. Nah, untuk buy limit kedua kita di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50 yang confluence dengan $6 lebih 16 sen ya. Nah, untuk posisi futures kemungkinan besar juga sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $6 lebih 63 sen.
Nah, target TP-nya di mana? Sesuai dengan pembahasan kemarin, boleh di upper band, ini sedikit lebih agresif. Kalau lu mau lebih konservatif, mungkin di struktur yang baru terbentuk di tanggal 16 dan 17 kemarin, yaitu di sini. $6 lebih 83 sen untuk target TP posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya mungkin kita bisa balik logikanya ya dengan struktur baru ini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $6 lebih 63 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB, bukan di BNB tapi di Polkadot ya. Dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan juga pada malam ini gue akan ingatkan lagi sekali lagi akan keluar data penting dari US yaitu adalah building permits ya. Nah, building permits ini akan keluar nanti pukul berapa nih ya? Setengah 8 mungkin? Yes, setengah 8 malam ya. Jadi mungkin buat lo yang punya posisi futures dan nggak mau ambil resiko ekstra, boleh pertimbangkan untuk TP duluan andaikan belum kena targetnya ya. Supaya apa? Mengurangi resiko volatility. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.